Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan daripada Tuhan Yesus ya. Hari ini adalah kita memperingati hari kenaikan daripada Tuhan Yesus dan saya memberikan tema pergi untuk kembali. Katakan bersama 3, 2, 1. Pergi untuk kembali. Mari saya mendasari kebenaran firman Tuhan ya. Yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai 11. Kita akan baca secara berganti-gantian ya. Saya ayat 9, jemaat ayatnya yang ke-10 dan nanti ayat 11 kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-9. Sesudah ia, yang dimaksud di sini adalah Yesus ya, mengatakan demikian. Apa yang dikatakannya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 ya. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10 silakan. Kurang semangat ini. Boleh bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi. Ya, ayat yang ke-10 Saudara ya. Ayat yang ke-10 saya hitung kehitungan yang ketiga boleh 100 kali lebih keras. 3, 2, 1. Ayat 11 bersama-sama 3, 2, 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dipersilakan duduk. Kita boleh melihat di sini peristiwa daripada kenaikan Tuhan Yesus ditulis oleh Rasul Lukas, saudara ya. Dan penulis yang sama dari kitab Kisah Para Rasul ini juga menulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 52. Saya bacakan ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 52 dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi posisinya sedang memberkati ya, sedang mengangkat tangan dan memberkati ya orang-orang yang menyaksikannya. Kurang lebih ada 500 orang. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bahasa Inggrisnya menulis great joy, jadi sukacita yang besar. Nah, ada hal yang sedikit berbeda. Umumnya kalau perpisahan itu biasanya akan membuat mungkin orang yang berpisah ya, itu mengalami suatu situasi yang mungkin bisa terharu atau bisa sedih karena berpisah, saudara. Tapi ini hal yang terjadi justru sebaliknya. Saat mereka berpisah, mereka bersukacita, bahkan dikatakan great joy, sangat bersukacita. Mari coba kita bandingkan dengan perpisahan antara Paulus dengan jemaat di Efesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 36 sampai 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Ayat yang 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Nah, perhatikan ini sisi emosionalnya mereka, saudara ya. Karena mereka akan berpisah. Bukan hanya menangis terseduh-seduh, saudara. Dikatakan semuanya tuh, tidak terkecuali semuanya menangis terseduh-seduh. Dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Ayat 38, mereka sangat berduka cita. Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Nah, ini perpisahan yang begitu berat. Kalau kita baca di ayat di pasal selanjutnya, penulis Lukas ini bahkan kemudian memberitahu bahwa ini merupakan suatu perpisahan yang berat. Kalau saya ingin bertanya misalnya ya, saya volunteer aja satu orang, Cheryl.
Kalau kemudian tiba-tiba ya berpisah untuk suatu jangka waktu yang hitungannya tahun dengan Evan, kira-kira great joy atau bersedih? Ya, bersedih ya. Jadi manusiawi, kapal bajalang, ngana masih di dermaga, lambaikan tangan, kombaseka air mata. Di atas kapal kita cuma babadiang. Kurang lebih seperti itu. Bersedih saudara. Tapi yang terjadi di sini dikatakan mereka sangat bersuka cita ketika justru Tuhan meninggalkan mereka. Kenapa para murid itu bersuka cita? Mari kita akan lihat ya. Pergi untuk kembali. Karena ada satu janji ya. Bahwa Yesus pergi tapi ada janji dia akan datang kembali. Ini sih kalau di kisah para rasul tadi tidak diucapkan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Tapi disampaikan oleh malaikat ya. Saat orang-orang Galilea menatap ke langit ya. Maka kemudian dikatakan Yesus yang terangkat meninggalkan kamu semua. Dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi ada satu janji saudara. Pernah kenal Minggu Stahitu? Erin pernah dengar nama Minggu Stahitu? Enggak ya, mungkin generasi kalau kelahiran 2000-an saudara ya, tidak akan pernah tahu siapa Minggu Stahitu. Kalau Erin, Marcelo atau yang disebut Elo, penyanyi itu tahu? Elo? Enggak tahu juga? Oh enggak tahu juga ya, Elo enggak tahu juga, Minggu Stahitu enggak tahu juga, lebih enggak tahu saudara ya. Minggu Stahitu itu adalah ayah dari Elo saudara ya, yang kemudian ada satu lagunya, judulnya mungkin sama, Pergi untuk Kembali. Selamat tinggal kasih, ku akan sampai jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asal kau tetap setia menanti. Begitu kira-kira kata-katanya, betul ya? Betul ya? Begitu kira-kira kata-katanya. Saya sih tidak membaca atau mendengar secara langsung dari Minggu Stahitu. Tapi banyak orang yang kemudian berkata bahwa lagu itu diciptakan oleh beliau, diinspirasikan dari kisah Yesus yang terangkat ke surga, saudara. Ya, jadi terangkat ke surga, kemudian berjanji untuk datang kembali. Ya, jadi berjanji untuk datang kembali. Janji itulah yang membuat para muridnya mengalami great joy, mengalami sukacita yang besar, ya, mengalami sukacita yang melimpah. Nah, mari kita akan bahas. Saya membatasi dalam dua hal yang penting. Kenapa sih Yesus pergi? Ya, kenapa Tuhan itu pergi ke sorga? Ya, setelah kebangkitannya, kemudian ada waktu 40 hari. Dia menyatakan bahwa dia hidup dengan mengunjungi orang per orang, kelompok demi kelompok, sampai ke hari yang ke-40. Maka kemudian hari ke-40 setelah kebangkitannya, dia ya dari Bukit Zaitun kemudian dia terangkat ke sorga. Kenapa kemudian Yesus pergi ke sorga? Karena hal yang pertama, alasan yang pertama, dia menyediakan tempat. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mary di awal tadi ya, dia menyediakan tempat. Nah, tempat yang seperti apa? Mari kita lihat di dalam ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di rumah daripada Bapa itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa saudara? Menyediakan tempat bagimu. Next slide. Jika ada iklan yang seperti ini saudara, sebuah rumah mewah buat Anda di kawasan yang paling prestisius dengan kualifikasi yang seperti ini, udara yang sejuk, pemandangan yang indah, bebas banjir dan tanah longsor, keamanan 24 jam, tidak ada polusi dan jauh dari kebisingan, penerangan dijamin dan tidak pernah padam, air dengan kualitas bisa langsung diminum dan banyak fasilitas yang lainnya. Dan kemudian ditawarkan bagi 10 orang pertama yang hadir dalam Super Sunday IFGF Tondano. Kira-kira mau rebutan enggak? Mau datang untuk menjadi 10 orang itu? Mau saudara? Boleh yang mau boleh angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan saudara. Enggak ada yang mau saudara. Oh banyak saudara. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ya, jadi kalau kemudian ditawarkan yang seperti ini, nah dia dan Yesus saya mau beritahu saudara, menawarkan hal yang lebih luar biasa daripada sekedar iklan ini saudara. Mari kita lihat ya di dalam konteks King James Version-nya ya, di ayat 2 tadi dikatakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak mansion. Jadi bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi itu kategorinya mansion saudara. Mansion itu adalah rumah besar, halaman luas, mewah, megah saudara. Dikatakan many mansion, banyak rumah besar yang mewah. Amin saudara. Nah seperti apa kualifikasi daripada rumah itu? Saya mencoba untuk kemudian melihatnya itu di dalam kitab Wahyu. Wahyu 21 ayat 18 sampai 23. Kira-kira lokasinya seperti apa yang disebut sebagai many mansion di dalam rumah Bapa. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, dan yang kesebelas batu lasuardi, dan yang kedua-belas batu kecubung. Ini batu yang mahal. Saya kok cari tidak ada batu akiknya saudara ya. Tidak ada yang terbuat dari batu akik. Padahal dahulunya saudara ya ada suatu momen saudara, ada situasi di mana kemudian orang itu lebih mengingini batu akik saudara. Bahkan batu akik nggak kepake di sini saudara ya. Dari 12 jenis batu ini tidak ada batu akik. Jadi betapa luar biasanya terus ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi tidak ada problem soal lampu saudara. Karena Tuhan yang menyinarinya sebagai matahari terus. Ya. Di slide berikut. Di dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 dikatakan. Lalu ia menunjukkan kepadaku suatu air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kita bisa melihat kotanya seperti apa yang disebut sebagai Yerusalem yang baru. Jalan-jalannya dari emas saudara. Tembok-temboknya dari batu-batu yang mahal. Dari perhiasan saudara. Ya. Jadi itu tempatnya, suasananya tanpa ada ratap, tangis, penderitaan, duka cita saudara. Tanpa adanya duka cita di tempat yang seperti itu luar biasa saudara ya. Dan yang kita lakukan adalah mengalami perjumpaan muka dengan muka. Seperti itu yang Tuhan janjikan saudara. Jadi tempat yang terbaik. Dan untuk memperoleh semua itu hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus. Amin saudara ya. Percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan. Maka janji itu buat setiap kita. Dia pergi untuk menyediakan tempat. Next slide. Hal yang kedua adalah agar Roh Kudus datang. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di bagian ini ya, Rasul Yohanes masih menulisnya sebagai sebuah janji. Adalah lebih berguna kalau Tuhan itu pergi ke surga. Karena kalau dia tidak pergi, penghibur yaitu Roh Kudus itu tidak akan datang. Kalau dia pergi, maka Bapa akan mengutus dia kepadamu. Apakah Roh Kudus itu diutus saat Tuhan Yesus
terangkat, kemudian dia diutus. Kalau kita melihat karyanya, sebetulnya Roh Kudus itu sudah berperan dari sejak kejadian, saudara. Baiklah kita itu menunjukkan suatu perkataan yang memiliki pengertian sebagai jamak, lebih dari satu. Jadi bukan hanya Bapa di situ yang berperan, tapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Dan di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu berperan, saudara ya, tetapi hanya di dalam kelompok yang terbatas. Terbatas kepada mereka yang diurapi sebagai raja, sebagai imam atau nabi, ya, dari golongan orang-orang Lewi sebagai imam besar dari garis keturunan Harun, ya. Dan hanya dalam kelompok itu, perjanjian lama menjelaskan akan situasi itu sebagai hujan awal, saudara ya. Tapi kemudian Tuhan menjanjikan akan memberikan hujan awal dan hujan akhir, yaitu pencurahan Roh Kudus yang berlipat kali ganda. Seperti yang dijanjikan kepada kita semua melalui perantara Nabi Yoel. Yoel 2:28-29 bahwa hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Tidak terbatas kepada nabi, tidak terbatas kepada para imam, tidak terbatas kepada para raja dari garis keturunan orang-orang Israel. Dari garis keturunan Daud dan seterusnya, tidak terbatas dalam kelompok itu. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Jadi janji itu buat siapa, saudara? Buat saya dan saudara. Kapan kemudian Roh Kudus itu diutus? Kalau dari konteks janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 16 ayat 7 itu terjadi 10 hari setelah kenaikannya, saudara. Ya, di dalam momen Pentakosta, perayaan hari 50 hari. Itu merupakan Thanksgiving Day-nya orang Israel. Makanya di momen Thanksgiving Day di dalam hari Pentakosta, orang-orang perantauan dari orang Israel yang mengalami mereka keluar dari Israel atau dari Yerusalem ngumpul di Yerusalem. Dan ketika tiba hari Pentakosta itu baru turunlah Roh Kudus. Dan mereka kemudian apa tandanya? Berbahasa-bahasa di mana orang-orang yang kumpul itu berasal, saudara. Jadi mereka yang dari Mesopotamia, dari Kapadokia, dari Elam, ya, bahkan dari Arab mendengar bahwa orang sederhana yang tidak berpendidikan dari Galilea ini berkata-kata dengan bahasa asal mereka. Saya memberikan contoh, saudara ya, seperti misalnya Evan ini, saudara. Evan tahu bahasa laut? Satu-satu? Sedikit? Enggak tahu ya. Atau bahasa Sangir ya. Tiba-tiba ya dalam suatu pertemuan Roh Kudus turun ngomong bahasa Talaut atau bahasa Tagulandang, saudara. Nah, orang-orangnya kan enggak mengerti. Saya yang dari Tagulandang tahu. Wah, ini luar biasa. Luar biasa terjadi karena tidak belajar bahasa Tagulandang atau Talaut sebelumnya, kemudian ngomong dalam bahasa itu yang orang lainnya enggak tahu tapi saya tahu. Dan apa yang disampaikannya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang terjadi. Orang berkumpul saat Roh Kudus itu dicurahkan, Roh Kudus itu diutus. Makanya lebih berguna Yesus pergi supaya Roh Kudusnya datang. Dan Roh Kudus itu omnipresent. Dia maha hadir. Kalau kemudian Tuhannya tetap ada di bumi, Roh Kudus tidak turun, maka mungkin saja, saudara, kalau Yesusnya lagi di Tondano, semua orang akan datang ke Tondano semuanya. Amin, saudara. Semuanya orang akan datang, saudara. Dan orang akan berebut sudah membuat suatu undangan kepada Tuhan Yesus untuk membuat malam kebaktian kebangunan rohani. Pasti semua orang yang memiliki kebutuhan, yang ingin kesembuhan, pemulihan, kelepasan, mujizat akan berbondong-bondong semua ke sana. Tapi kita bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Lebih berguna Yesus pergi supaya Roh Kudusnya turun. Dan semua kita memiliki potensi yang sama. Sebagaimana yang terjadi kepada para rasul, saudara. Untuk apa, saudara? Mengadakan mujizat. Untuk menyembuhkan, saudara. Untuk kemudian memberikan pelayanan, kelepasan dan lain sebagainya, saudara. Amin, saudara. Karena lebih berguna Yesus pergi supaya Roh Kudusnya turun. Dan itu terjadi di momen Pentakosta. Ketika 120 orang berkumpul, ya, berkumpul di loteng atas itu, tiba-tiba turunlah Roh Kudus, ya, dalam rupa apa, saudara? Tiupan angin yang sangat keras. Dan kemudian tandanya mereka
dipenuhi saudara. Dengan kalau teman-teman kita dari golongan Pentakosta ngomongnya sebagai bahasa lidah. Karena dari bahasa aslinya glossolalia, bahasa lidah. Ada ucapan-ucapan yang tidak teratur. Ada ucapan-ucapan yang disebut sebagai utterance sudah. Ucapan-ucapan yang dalam tanda petik berantakan sudah. Tapi kalau kemudian itu diucapkan, ada suatu yang tidak bisa kemudian dipungkiri, dari dalamnya ada suatu sukacita, ada suatu damai sejahtera. Itu berarti betul saudara. Kalau tidak ada damai sejahtera saudara, itu bukan Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu menaruh sesuatu, memenuhi seseorang, maka di samping dia berbahasa, bahasa yang baru. Bahasa yang disebut sebagai glossolalia, lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap, dan kemudian mereka mulai mengatakan seperti yang Roh Kudus itu katakan saudara. Jadi bukan dibuat-buat saudara, karena nggak ada kursus bahasa roh, nggak ada saudara. Oh ya ikuti apa yang saya ucapkan, sandal lama, sandal lama, sandal lama, kuliah lama-lama, kuliah lama-lama, kuliah lama-lama. Enggak seperti itu saudara. Enggak seperti itu, enggak ada kursus bahasa roh. Nah Roh Kudus itu ketika turun saudara, orang itu kemudian bisa menyampaikan suatu kata-kata yang dia kalau tidak mengerti, tapi suatu sukacita dan damai sejahtera memenuhi hidupnya. Itu berarti dari Roh Kudus saudara. Amin saudara. Saya dari latar belakang Protestan, papa saya guru jemaat di gereja Gemis saudara ya, gereja Masih Injil Sangir Talau. Tidak pernah diajarkan tentang bahasa roh, tentang pribadi Roh Kudus, enggak pernah diajarkan. Tapi 3 Januari 1998 sudah. 3 Januari 1998 tiba-tiba lidah saya ini kemudian bergerak. Dan itu sesuatu yang buat saya sadar saudara, sadar sepenuhnya. Dan itu sesuatu hal yang aneh, tapi itu terus bergerak dan saya ikuti. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri saudara, ada sukacita yang begitu meluap dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah itu yang terjadi saudara. Dan tanda buat saya bukan hanya berbahasa roh, tapi saya mengalami pemulihan dari sisi makanan saudara. Dulu ketika saya masih kecil nggak bisa saudara saya makan daging, apalagi yang namanya bab 1 saudara. Yang ibab itu nggak bisa saudara. Saya tuh mungkin ya mengalami begini, kayak semacam apa ya, alergi gitu. Kalau ada orang yang kemudian dengan sengaja taruh ya, misalnya di dalam sayur, kalau sayur paku itu biasanya kan minyaknya lebih enaknya itu pakai minyak bak saudara. Kemudian ngomong, oh ini minyak dari minyak kelapa ini saudara ya, atau minyak kelapa sawit. Dan ternyata yang ditaruh itu adalah minyak bak, maka makanan itu akan melapor. Kalau itu masuk ke mulut saya akan melapor. Dengan cara apa? Terjadi saudara ya, gatal-gatalan, kemudian mengeluarkan cairan di beberapa bagian tangan saya. Saya nggak bisa kemudian mengkonsumsi yang namanya bak saudara. Nggak bisa. Tapi begitu dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Tiba-tiba kok makanan daging yang enak sekali saudara. Wih, kok enak sekali. Kenapa saya nanti tahunya tahun 98 sudah? Kenapa enggak dari tahun-tahun sebelum? Ternyata itu enak sekali. Coba katakan di kiri kanan, bak itu enak sekali. Amin Kostip. Jadi itu yang terjadi saudara. Jadi Roh Kudus itu memulihkan saya dari sisi makanan. Makanya dulu kurus sekali. Kalau angin selatan agak cukup kuat, saya bisa bergeser saudara. Saking kurus. Tapi sekarang mujizat kalau kemudian nyandak menjadi besar saudara. Karena kalau orang Tondano, kalau acara, kalau cuma mujair atau ikan laut, hari-hari punya ini. Bukan acara ini. Tapi di beberapa hari terakhir ini saya begitu senang sekali kalau menghadiri ada orang undang begitu saudara. Bah ini kan lagi naik harganya, 130 bahkan pernah menyentuh 150. Dan di suatu acara 40 hari saya datang, wow, variasi ikannya luar biasa ini. Ini baru kesukaan saya saudara ya. Jadi variasi ikannya dibuat ikan bakar saudara ya, kemudian di saus seperti itu.
Ini baru nikmat saudara ya. Kenapa? Karena saya penggemar ikan sebetulnya. Ya baru milih fakultasnya aja, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan secara khusus program studinya adalah pengolahan hasil perikanan saudara. Dan salah satu tesnya harus bisa makan ikan mentah saudara. Nah yang lainnya nggak bisa makan. Saya enteng aja saudara. Karena dulunya ya biasa makan sashimi saudara. Ikan yang mentah kemudian cuma pakai kikomen dan wasabi saudara. Itu ala Jepang saudara. Dan itu sudah ditelan begitu saja saudara. Karena itu enak. Sudah sampai di mana kita saudara? Sampai di wasabi. Jadi itu Roh Kudus saudara, Roh Kudus. Jadi mengalami sebuah pemulihan saudara. Saya yakin kalau kemudian ada dalam tanda petik saudara kutuk yang seperti yang saya alami gak bisa makan seperti itu. Tuhan akan bebaskan oleh Roh Kudusnya saudara. Sehingga kita bisa makan apa saja karena bukan apa yang masuk yang menajiskan. Tapi apa yang keluar, karena yang keluar dari hati sementara yang masuk langsung ke bagian lambung dan dibuang saudara. Dan Tuhan menggunakan kata itu dibuang di jamban saudara ya. Tuhan memakai kalimat dibuang ke jamban saudara. Jadi yang menajiskan itu adalah apa yang keluar ya. Jadi kembali ke tentang Roh Kudus. Saya akan bicara banyak hal saudara nanti tanggal 19. Karena 10 hari setelah kenaikan ya, itu adalah momen Pentakosta, Thanksgiving Day dalam konteks perjanjian lama, tapi hari itu dipakai oleh Bapa untuk mengutus penghibur, Parakletos, seorang yang lain yaitu Roh Kudus. Dan saya akan bicara lebih banyak lagi nanti di tanggal 19. Nantikan akan hal itu. Kita akan bicara banyak tentang Roh Kudus. Nah kemudian ada janji ya, bahwa Yesus akan kembali saudara ya. Seperti janji di lagu tadi, kapal bajalang itu saudara. Satu hari nanti kita pasti balik, portorang dua baku sayang. Asik sekali ya, luar biasa. Itu janji Tuhan saudara buat kita. Ada juga lagu dari Pasto saudara ya. Aku hanya pergi tuh sementara ya. Ada janji, aku pasti kembali padamu lagi. Kurang lebih seperti itu kata-katanya saudara ya. Nah, mengapa kemudian Yesus kembali? Ini hal yang penting saudara. Mengapa Yesus kembali? Ya setelah dia menyediakan tempat, next slide ya, di ayatnya yang ketiga dari Yohanes 14, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini luar biasa. Jadi sesudah menyediakan tempat ya, sesudah menyediakan tempat, dia akan datang kembali. Untuk apa saudara? Untuk menjemput setiap kita, supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Ada orang yang kalau kemudian meninggal di kata-kata penghiburannya seperti, oh DP rumah kuasa kelar, begitu. Jadi kalau sudah meninggal DP rumah kuasa kelar, kalimat-kalimat penghiburan saudara ya, disampaikan seperti itu. Jadi Tuhan menyediakan tempat, setelah tempatnya selesai dia akan datang kembali. Nah kapan Yesusnya akan kembali? Ini perlu untuk kemudian menjadi perhatian setiap kita. Matius 24 ayatnya yang ke-36 berkata seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan ini rahasia Bapa, kapan Yesus itu akan datang kembali. Sehingga kalau kemudian ada orang yang memprediksi, ada orang yang mengira-ngira, ada orang yang mau menyampaikan, oh Tuhan menaruh sesuatu di hati saya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dia akan datang. Itu sesuatu hal yang tidak alkitabiah. Karena pernah ya di tahun-tahun 90-an akhir sampai 2000-an ada pernyataan yang seperti itu, nanti di tahun 2000 lah, seperti itu saudara pernyataannya, bahwa Tuhan akan datang. Kalau orang sudah menyebut mengenai hari, tanggal, tahun, bulan saudara, itu sesuatu hal yang tidak alkitabiah, karena hanya Bapa yang tahu. Dan apa yang harus kita lakukan saudara ya, kalau kemudian Tuhannya datang dengan tanpa diketahui. Satu ayat, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayatnya yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Saya percaya tidak ada pencuri yang beritahu, oh nanti saya akan datang jam sekian ke rumahmu untuk mencuri atau merampok. Nggak ada.
Dia kalau datang tanpa memberitahu dan biasanya mencari situasi, setelah menyelidiki situasi yang dimana rumah yang akan dia datangi atau tempat yang akan dia datangi dalam posisi yang tidak terjaga atau dalam posisi yang lagi kosong atau lagi lengahnya. Jadi Tuhan datang seperti pencuri. Nah, ini yang penting saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu kemudian mencari tahu kapan dia mau datang. Yang harus kita lakukan adalah satu, berjaga-jaga dan berdoa. Oke, next. Berjaga-jaga dan berdoa. Wahyu 3 ayatnya Wahyu 3:3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 16 ayat 15a. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Kalau kita lihat saudara, ada fasilitas yang itu adalah penting saudara. Ada tempat yang penting seperti misalnya bank saudara ya. Tempat penyimpanan uang akan dijaga dengan sangat ketat 24 jam. Ya, karena untuk mencegah terjadinya pencurian. Nah, demikian setiap kita saudara. Karena kita tidak tahu bahwa Tuhan datang seperti pencuri, perlu bagi kita untuk berjaga-jaga. Di dalam Matius pasalnya yang ke-25 ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Konteks Matius 25 ini tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan. Dan ini perumpamaan tentang 10 wanita, 10 perempuan. Yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Apa yang membedakan yang bijaksana dengan yang bodoh? Ya, bahwa kelima-limanya memiliki pelita. Ke-10-nya memiliki pelita. Dan mereka karena begitu lamanya pengantin datang, mereka tertidur. Tapi yang membedakan adalah bahwa yang bijaksana memiliki persediaan minyak. Karena itu penting buat setiap kita kalau bicara minyak itu bicara tentang pengurapan Roh Kudus. Amin saudara ya, berjaga-jaga seperti wanita yang bijaksana yang memiliki pengurapan oleh Roh Kudus. Makanya penting untuk setiap kita bisa membangun suatu hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Amin saudara, supaya kita memiliki persediaan minyak. Dan yang terakhir saudara, perlunya kita memuridkan. Amin saudara, memuridkan. Karena ini amanat, ini perintah. Saat terangkat saudara ke sorga, dia menyampaikan perintah ini. Karena itu pergilah, jadikanlah apa saudara, semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Muridkan. Dan IFJ Tondano menjadikan ini sebagai movement kita, saudara. Sebagai kegerakan kita. Untuk apa? Untuk memuridkan. Jadi yang belum dimuridkan harus dimuridkan, saudara. Kalau yang dimuridkannya ada 2, saudara. Yang pertama adalah harus menjadi bagian daripada care group, saudara. Care group. Karena pola pemuritan di IFJ adalah melalui care group dan iGrow, saudara. Nah, jadi harus ada di dalam kelompok care group, saudara. Amin, saudara. Berada di care group. Kemudian yang kedua adalah mengikuti discipleship journey. Dari kelas CAM, kalau sudah CAM, saudara ya. Kemudian lanjut ke grow, setelah grow lanjut ke serve. Setelah serve lanjut ke kelas lead, saudara. Setelah kelas lead selesai, maka yang terjadi adalah dia harus memuridkan, saudara. Jadi kalau sudah selesai kelas CAM, dia boleh memuridkan yang lainnya untuk ngikut kelas CAM. Kalau kemudian naik ke grow, dia sudah selesai, dia bisa memuridkan untuk masuk kelas grow, saudara. Kalau sudah sampai di kelas yang terakhir lead, saudara, dia harus membuka care group, saudara. Amin, saudara, ya. Karena ini perintah, saudara. Bayangkan kalau kemudian orang yang kita hormati, kita kagumi, dan yang selalu menjadi teladan dalam kehidupan kita saat hari terakhir, dia menyampaikan suatu pesan, ya, kata-kata akhir sebelum dia meninggal, saudara.
Dan saya yakin keluarga akan mengikutinya, saudara. Kalau kemudian ada kata-kata atau pesan-pesan terakhir, saudara, akan diikuti. Nah, ini adalah pesan terakhir daripada Tuhan, saudara, kepada kita semua untuk pergi jadikan semua bangsa sebagai murid. Karena itu mendorong yang sudah selesai kelas KAM, ya, lanjut ke kelas Grow. Amin, VJ, ya, bisa kemudian diatur, ya, ke kelas Grow. Yang belum ke kelas KAM, yuk di kelas KAM. Dan kemudian begitu seterusnya. Begitu menyelesaikannya, harus bisa memuridkan yang lain. Dengan demikian kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudara, ya. Jadi memuridkan dan kemudian berjaga-jaga di dalam doa dengan pengurapan daripada Roh Kudus. Karena kita tidak tahu, saudara, kapan Tuhan itu datang. Kalau tentang hari kelahirannya, hari kematiannya, hari kebangkitannya dan kenaikannya, itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, bahkan ribuan tahun. Dari sejak perjanjian lama sudah disampaikan betapa akuratnya, saudara. Dan semua yang dinubuatkan itu terjadi persis, saudara, di dalam rentang yang begitu lama sekali di soal waktunya. Dan dari semua rangkaian itu, satu bagian yang belum terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua, saudara. Karena itu jangan sampai kemudian kita lengah seperti perempuan atau wanita yang tidak memiliki persediaan minyak. Kita melihat, saudara, itu persentasenya 50%. Kalau ada 2 orang yang lagi di ladang, 1 diangkat, 1 tertinggal. Kalau ada 2 orang yang lagi menghadapi batu kehilangan, 1 diangkat, 1 tertinggal. Jadi itu persentasenya besar sekali, 50%. Setengah, saudara. Kalau kemudian di tempat ini, kalau persentase setengah, akan menjadi sesuatu hal yang memprihatinkan buat saya. Dan saya berdoa demi anugerah Tuhan, persentase itu tidak akan terjadi bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kita 100%-nya terangkat saat Tuhan datang. Amin, saudara. Kita 100%-nya semua menuju tempat yang telah disediakan Tuhan. Many mansion, karena banyak tempat tinggal di rumah dari Bapa. Karena itu pelihara senantiasa kehidupan yang bergaul karib dengan Roh Kudus. Pelihara kehidupan doa kita, kehidupan di dalam firman, kehidupan beribadah kita. Dan lebih dari itu kita harus melakukan akan amanat agung. Amin, saudara, ya. Untuk memuridkan bangsa-bangsa. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.